Welcome to the Paxic. Masa lalu Di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Ball. Siap beraksi. Bentar. Oke guys, kita di sini pengen beritahu kepada kalian semua yang kita udah buka akun TikTok yang baru, yaitu Toke Barang. Jadi kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual di sana, dan juga tanda support kalian kepada kita, sila follow kita di sana. Dan juga dalam masa yang sama kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik untuk kita reaksi guys ya. Jadi jangan lupa follow kita di sana ya Waci ya. Yes, jangan lupa follow. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Maaf banyak-banyak karena Pak Arilnya nggak bisa hadir lagi. Berapa kali udah hilang ya guys. Aduh. Tapi untuk kali ini yang kita tahu media Cina nyinyir tentang timnas Indonesia karena timnas Indonesia sampai duluan guys sebelum mereka sampai, karena mereka sendiri yang ubah venue daripada Stadium Beijing ya. Lepas itu pergi kepada stadium yang jauh di hujung sana. Malahan bila mereka tolak di situ supaya inilah orang yang ada hati busuk ini untuk menjauhkan timnas Indonesia itu sendiri daripada masuk ke supaya lambat lah latihan, tapi sebenarnya mereka sendiri yang terkena ulahnya guys daripada orang mereka sendiri. Nah, jom kita simak dulu video ini guys. Wah, media Cina mulai nyinyir lagi nih guys. Kali ini mereka komplain soal timnas Indonesia datang lebih cepat dari timnas Cina mereka. Padahal Stadion Qingdao itu kan mereka sendiri yang pilih. Tapi sekarang malah ngeluh gara-gara timnas Indonesia bisa sampai duluan dan punya waktu lebih buat istirahat dan latihan. Mereka bilang karena timnas Indonesia berangkat lebih awal dan jarak perjalanannya lebih singkat. Jadinya timnas Indonesia bisa langsung atur sesi latihan di Qingdao Stadium. Sementara mereka nggak sempat latihan karena perjalanan yang panjang. Lucunya, timnas Indonesia bisa cepat sampai karena nyewa pesawat sendiri bro. Sementara Cina numpang pesawat komersil, jadi ya telat deh. Nah terus sekarang mau nyalahin siapa? Iya, nggak ada yang salah dong. Kan mereka sendiri yang nentuin stadion jauh-jauh di Qingdao. Terus sekarang malah ngerasa dirugiin gara-gara perjalanan panjang. Timnas Indonesia fokus istirahat. Mereka sibuk ngerasa capek. Gimana pendapat kalian soal drama timnas Cina ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow dan like biar kita terus update kabar terbaru timnas Indonesia. Posisi Indonesia akan naik ya ke posisi kita pengen dengarkan ketiga. juga. Karena saya yakin Bahrain akan dikalahkan oleh Arab Saudi dan Australia kemungkinan besar akan dikalahkan oleh Jepang. Dan Indonesia akan mengalahkan Cina. Dengan begitu Indonesia dengan 6 poin akan berada di urutan ketiga di bawah Arab Saudi yang kemungkinan besar akan mendapatkan 7 poin di akhir bulan Oktober. Posisi Indonesia akan naik ya ke posisi ketiga. Karena saya yakin Bahrain akan dikalahkan oleh Arab Saudi dan Australia kemungkinan besar akan dikalahkan oleh Jepang. Dan Indonesia akan mengalahkan Cina. Dengan begitu Indonesia dengan 6 poin akan berada di urutan ketiga di bawah Arab Saudi yang kemungkinan besar akan mendapatkan 7 poin di akhir bulan Oktober. Maksudnya targetnya ialah untuk mendapatkan 7 poin, terutama sekali Indonesia perlu mengalahkan Cina guys. Sebagai contohnya adalah beberapa info juga. Kalau contoh bisa dikalahkan, Indonesia bisa mendapatkan mata 15, kalau draw sebanyak 2 poin. Karena kita tahu Indonesia sekarang di current point 1128 ataupun untuk FIFA ranking itu 129. Cina pula pada 94. Jadi kalau bisa lawan dan kalah, Cina akan hilang 15 poin. Dan juga kalau draw pun bisa kurang -2 begitu. No guys, wish. Tapi kalau Indonesia menang bisa naik ranking ke 123. Kalau imbang ke 128. Kalau kalah turun ke 131. Wah, turun 2 anak tangga guys. Timnas Indonesia sudah sampai di Cina. Dan menariknya adalah timnas Indonesia duluan nih sampai daripada timnas Cina. Hal ini terjadi karena para pemain timnas Indonesia langsung bertolak ke Cina guys, usai melawan Bahrain semalam. Dan AFC kembali menunjuk wasit yang berasal dari Timur Tengah. Waduh, ini AFC guys. Kenapa wasit Timur Tengah lagi sih? Nah, nanti kita akan bahaskan ini guys. Media Cina terkejut dengan langkah timnas Indonesia yang tiba lebih cepat di Qingdao jelang laga melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.
Diketahui, timnas Indonesia akan melawan Cina di Stadion Qingdao pada pertandingan keempat Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa 15 Oktober 2024. Skuad Garuda tidak membuang waktu di Bahrain usai bermain imbang 2-2 usai dapat perlakuan kontroversial dari wasit Ahmed Alkaf. Pada dini hari waktu Bahrain atau Jumat 11 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia, tim asuhan Sintayong ini langsung bertolak ke Cina dengan pesawat charter. Pesawat charter digunakan demi menghemat waktu perjalanan dan istirahat Jay Ises dan kawan-kawan. Siapa punya strategi Keputusan dulu, PSSI guys? itu mengejutkan media Cina yaitu Mantap. Suho. Media tersebut terkejut dengan kabar Indonesia yang tiba lebih dulu di Qingdao dibandingkan tim tuan rumah. Tim Indonesia tiba di Qingdao setengah hari lebih awal dari tim nasional Cina. Menurutnya, hal ini sangat jarang terjadi dalam persiapan menghadapi kompetisi internasional. Tim nasional Cina akan tiba di Qingdao pada dini hari tanggal 12 Oktober 2024. Sedangkan Indonesia diperkirakan akan tiba pada sore atau malam hari tanggal 11 Oktober 2024. Wow. Guys, wow, itulah support yang kita perlu ada sehingga bila-bila pun untuk support kepada timnas Indonesia. Kita tahu sekarang ni ASEAN tengah support guys, support timnas Indonesia. Tidak kira Malaysia, Vietnam, Thailand apa semua tu, Brunei juga semuanya support timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh dan jauh lagi untuk capai masuk ke World Cup guys. Itulah pencapaian yang terbesar timnas Indonesia untuk sampai ke tahap itu guys. Jadi ini adalah harapan yang utama untuk Indonesia memenangi pertandingan melawan China nanti yang bakalan datang ini guys. Tidak lama lagi, tapi yang paling penting adalah support daripada orang semua, daripada timnas Indonesia, daripada fans Indonesia itu sendiri luar biasa sekali karena seluruh dunia ada. Kalau pergi Qatar ada, pergi China ada, pergi sana ada, semua ada guys. Itu yang mengkagetkan kita juga dengan semangat yang ada pada warga Indonesia sendiri. Kalian memang sangat-sangat luar biasa guys. Teruskan mendukung timnas Indonesia, Ultras Indonesia, Ultras Malaysia, semua support kepada timnas Indonesia supaya masuk ke World Cup ini guys. Wah, ini sesuatu yang luar biasa guys. Jadi itu saja pada kami. Bila sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk interaksi, just komen dan subscribe dan insyaallah kami coba terbaik untuk menyelesaikan video-video anda. Assalamualaikum.